Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang sama-sama dikasihi oleh Tuhan. Kita kembali bersua lewat duduk bersama untuk disapa oleh Sabda Allah. Karena itu mari siapkan waktu kita, hati kita untuk bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran. Mari berdoa. Padamu ya Allah, kami datang menaikkan syukur dan pujian. Kami senantiasa berkeyakinan bahwa Allah tetap menjaga, melihara, sehingga hidup ini kami jalani dengan penuh pengharapan. Karena itu sabda Tuhan akan tetap menjadi penguatan bagi kami. Bersabdalah, karena kami semua tersedia mendengarkan sabdamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang sama dikasih Tuhan, Artos edisi Kamis 9 Desember tahun 2021, bacaan kita dari hari ini dari 2 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai ayat 7. 2 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai 7, pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dan dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Demikian sabda Allah. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, surat Paulus kedua kepada jemaat Korintus adalah lanjutan dari korespondensi pertamanya dengan orang Korintus. Rupanya orang percaya Korintus sudah menanggapi dengan baik beberapa peringatannya dalam surat pertama, dan dia menulis untuk mengungkapkan pengharapannya atas tindakan mereka. Surat Korintus ini adalah salah satu dari banyak tulisan Paulus yang emosional dan bersifat pribadi. Ia mengakui menderita beberapa penyakit yang disebut duri dalam daging, pasal 12 ayat 7. Ia juga menulis daftar penderitaan yang sudah ia tanggung ketika melakukan perjalanan misi oleh karena Kristus. Meskipun lemah dan tidak sempurna, ia bersyukur bahwa kekurangannya menyatakan bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Pasal 4 ayat 7. Berikut bacaan kita berbicara pada berbagi untuk keseimbangan. Berbagi untuk keseimbangan. Berbagilah kata yang mudah untuk diucapkan, tetapi sudah dalam pelaksanaannya. Dalam bacaan ini, Paulus mendorong supaya jemaat di Korintus mau mendukung pelayanan jemaat di Yerusalem. Paulus terlebih dahulu memberikan contoh kondisi jemaat lain, yaitu jemaat Makedonia, yang hidup menderita dan sangat miskin dalam harta, tetapi dalam hal kasih mereka sangat kaya. Mereka dapat memberikan bantuan yang melebihi kemampuan mereka. Kemudian Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka adalah jemaat yang kaya dalam segala sesuatu, maka seharusnya juga kaya dalam berbagi kasih. Sebenarnya jemaat Korintus sudah berkomitmen untuk membantu jemaat di Yerusalem, tetapi mereka lalai. Mengapa Paulus meminta mereka melakukan pelayanan kasih ini? Pertama, harta milik kita adalah karunia Tuhan. Jika kita mampu memberi, itu adalah anugerah, karena belum tentu semua yang bisa
semua orang bisa memberi. Kedua, memberi harus belajar dari apa yang Tuhan telah lakukan, yaitu Kristus yang kaya menjadi miskin agar kita yang miskin menjadi kaya. Ketiga, memberi harus atas dorongan kasih, bukan karena perintah atau paksaan. Keempat, pemberian kita dimaksudkan supaya ada keseimbangan, yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, serta di antara sesama jemaat ada kerinduan untuk saling melengkapi. Bapak Ibu saudara yang sama dikasih Tuhan, dari jemaat Makedonia kita perlu belajar bahwa memberi bukan semata-mata karena kita kasihan kepada orang lain. Memberi juga bukan karena kita sudah merasa berlebihan, melainkan karena mengikuti teladan Kristus di dunia ini agar terjadi keseimbangan. Seimbang berarti seirama dalam perbedaan, yang satu tidak merasa lebih dari yang lain. Karena itu, mari kita renungkan dan menghitung berkat Tuhan yang sudah kita terima. Mulailah berdoa dan mencari informasi kemanakah kita dapat menyalurkan sebagian berkat Tuhan yang telah kita terima supaya tercipta keseimbangan. Dan kita pun terberkati melalui berbagi dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Padamu Tuhan, selalu kami naikkan syukur. Padamu pula kami senantiasa berpengharapan untuk senantiasa memahami, mendalami hidup dan kehidupan kami ini agar ada keseimbangan, baik soal rohani kami, soal jasmani kami, maupun bagi sesama di mana kami ada, sehingga kesejahteraan itu ternikmati dan kemakmuran teralami. Bapa di surga, kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk menyatakan kepedulian bagi sesama, berbagi dengan sesama. Ada kelebihan, ada kekurangan, dan kasihlah yang menyeimbangkan, sehingga seluruh ciptaan umat Allah, kaum keluarga, dapat merasakan dan menikmati, bahkan mempersaksikan kebenaran cinta kasih-Mu. Kami mendoakan anak yatim piatu, para janda, para lansia, bahkan orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan dalam berbagai hal, berbagai aspek. Tuhan memedulikan anak-anak-Mu, dan jadikanlah orang-orang yang Tuhan telah tentukan untuk mengadakan keseimbangan di antara mereka, sehingga anak-anak-Mu ini tetap merasakan, tetap mempersaksikan bahwa Allah tetap menjaga, memelihara pemeliharaanmu berkelanjutan lewat cara Allah sendiri, baik lewat keluarga, lewat persekutuan, lewat kerukunan, bahkan lewat bangsa ini. Bapa juga perhatikan kami sejauh hari ini dalam kami beraktivitas. Bahkan cuaca saat ini kami serahkan dalam tangan Allah. Tuhanlah yang memberikan terbaik, sehingga umat-Mu terhindarkan dari hal-hal yang tak diingini, dan bersama-sama saling memedulikan dalam cuaca iklim yang lagi berubah. Ini doa kami ya Allah, pengharapan kami. Dengarkanlah karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita pada hari ini, Artos edisi Kamis 9 Desember 2021, berbagi untuk keseimbangan. Mari mempersiapkan perayaan Natal kita pada hari ini, pada minggu ini, pada bulan ini, agar selalu ada keseimbangan dalam menyambut Natal. Selamat pagi, salam sejahtera, tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, dengan menjaga jarak dan tetap mencuci tangan, mengingatkan satu dengan yang lain.
Selamat pagi, salam sejahtera, Tuhan beserta kita. Amin.